Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat rahimakumullah. Banyak pelajaran atau hikmah yang dapat kita ambil selama pandemi COVID-19 ini. Melalui pandemi ini antara lain kita diingatkan bahwa manusia adalah makhluk yang lemah. Oleh virus yang amat kecil berukuran nanometer, negara-negara besar dengan sains dan teknologi yang maju pun kewalahan menghadapinya. Makhluk yang kecil tersebut telah menghantarkan beribu-ribu manusia menemui ajalnya. Dan ini tentunya mengingatkan kita semua betapa ajal itu dekat. Dan mengingatkan kita semua bahwa yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Pada surat yang sama, pada ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya wallahu a'lam bimuradih. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami, kata Allah, berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Kita juga dilatih untuk bersabar, menerima segala ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Abdullah bin Mas'ud berkata, iman itu terbagi menjadi dua bagian. Sebagiannya adalah sabar dan sebagian yang lain adalah syukur. Allah Subhanahu wa taala memuji secara khusus hamba-hambanya yang memiliki sifat sabar dan syukur, yang dapat mengambil pelajaran ketika menyaksikan tanda-tanda kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala termasuk pandemi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kemahakuasaan Allah bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur.
Seorang yang sabar akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim mendapatkan kelelahan, sakit, kecemasan, kesedihan, mara bahaya dan juga kesusahan hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dengan hal tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah rahimakumullah, seorang muslim selalu menghadapi ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan positive thinking. Rasulullah SAW mengajarkan pada kita, beliau bersabda, alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman, karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya. Dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika ia ditimpa kesusahan, dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Selama kurang lebih hampir 2 tahun, kita beradaptasi dengan kebiasaan baru dalam berkegiatan sosial, kegiatan pendidikan, beribadah, antara lain menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, dan lain sebagainya. Pada masa ini banyak juga inovasi-inovasi dari manusia bagaimana menghadapi pandemi ini. Dan di antaranya dari Salman kita semua paham, ventilator Indonesia telah didistribusikan ke seluruh ke banyak rumah sakit di seluruh Indonesia. Kiranya sekarang kita menyiapkan lagi, mensinergikan kajian-kajian sains, ilmu pengetahuan, teknologi dan syariah. Kapan kiranya dan bagaimana caranya kita dapat melepas masker, sholat dengan soft yang normal, dan kembali kepada kondisi-kondisi sebelumnya. Barangkali kita semua semoga dapat menghadapinya dengan sabar. Semoga kita diberikan ketabahan dan tetap bersyukur dengan segala apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Marilah kita bersama-sama menundukkan hati dan kepala kita, bermunajat, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma adfa' annal balaa'a wal wabaa'a waz zalazila wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan ambalatina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimina amah ya rabbal alamin.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.